Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bermuwajahah bulanan, untuk keliling ya dari masjid ke masjid Mojosongo ini. Dan tidak lupa kami atas nama pengurus FKUM mengucapkan terima kasih kepada pengurus takmir Masjid At-Taqwa yang telah berkenan untuk menerima kunjungan atau berketempatan untuk pertemuan di bulan ini. Sebelumnya apa pernah? Belum pernah gitu. Dulu pernah. Nggak tahu berapa tahun sekali. Sudah lama sekali. Ya sudah lama sekali. Ya mungkin sering karena pergantian takmir komunikasinya kurang. Tapi saya ya sekarang masjid ini sudah bagus. Saya pernah ngisi imam khotib sholat id tahun 85. Mungkin 85 ini baru sedikit lahir. Atau kalau masih ada, masih kecil. Ya. Tahun 85 saya ngisi khotbah di sini. Ya. Alhamdulillah, sekarang kembali lagi saya bisa menemukan masjid ini dengan sudah lebih bagus bangunannya, mudah-mudahan juga jauh lebih bagus programnya. Yang penting bukan bangunannya tapi programnya. Ya, programnya takmir bagaimana cara memakmurkan masjid. Mungkin kalau ini pada sudah hadir saat pertemuan Saresian kemarin sudah jelas bagaimana mengurus takmir masjid gitu ya. Mengurus kemakmuran masjid dari siapa? Dari Ustadz Jasir. Ya, itu ternyata orang Jogja, dia itu istrinya tetangga saya di Jogja. Baru kemarin saya tahu kenalan Pak kula nggih nganu napa mantune Pak Darmanto lha itu mung wetan kula. Tapi saya nggak pernah tahu karena saya sudah meninggalkan Jogja sejak 72, ya keliling sana kemari sehingga nggak kenal ya. Itulah keuntungan dari kita bersilaturahim, bermuajahah, saling komunikasi. Maka FKUM ini menyatukan kita untuk bagaimana mempertemukan para takmir ini. Syukur-syukur kalau ganti takmir itu jangan kemudian diam, tapi berpesanlah bahwa ganti takmir selanjutnya itu kemudian menjadi anggota FKUM sehingga menghadiri. Karena sering begitu ganti takmir lama merasa sudah tidak punya kewajiban untuk menghadiri FKUM, takmir baru merasa tidak mendapatkan pesan. Nah ini yang mungkin. Jadi tapi untuk kali ini saya juga terima kasih pada Pak Mufti yang keliling. Alhamdulillah ya, biar rodo guru sidik keliling. Alhamdulillah untuk mudah-mudahan menjadi amal beliau ini ya, menyampaikan undangan dengan maksud agar merasa diuangke mestinya ya. Sering gitu, aku ora diundangan kok, aku ora nganu, aku ora buka WA, aku dan sebagainya. Ya, memang seperti itu. Kita masih dalam area pergantian adab ya, pergantian peradaban yang lebih lebih bebas. Tapi ada sebagian seperti saya ini juga orang-orang kuno. Jadi sering harus manut dia carane asal si anak-anak itu tetap tidak keluar dari dari kaidah-kaidah agama. Sering karena dengan alasan kebebasan kemudian kaidah agama ini terlupakan. Nah ini. Kemudian saya juga terima kasih kepada
Forkrim Remaja Masjid yang telah menyelenggarakan festival tahunan FKUM ya, yang ke-26 ini sukses. Saya bangga berhasil. Ya kalau ada kekurangan itu sudah hal yang biasa, hal yang harus kita maklumi atau kita catat. Kalau ada kritik jangan sampai kemudian merasa kowe iso ngomong tok, kowe ora iso nglakoni dan sebagainya, jangan begitu. Kalau ada kritik tolong diterima. Apakah kritik ini kira-kira bisa diterima atau dicukupkan seperti itu ya. Mungkin ada orang yang mengkritik ini kurang ini, tetapi karena hanya melihat di dalam satu bab saja, tidak melihat sebuah keseluruhan. Kalau dipertil mesti juga ada kekurangannya, tetapi kelebihannya juga lebih banyak. Ya. Cuman mungkin kalau untuk lebih sukses lagi gimana? Ya saya cuman usul satu misal, kalau acara pemberian ini namanya penghargaan untuk juara-juara itu ya, mungkin anak-anak ini akan bangga melihat siapa yang memberikan. Nah ini mungkin dari panitia juga sudah mendaftar atau meminta secara langsung lisan atau tercatat kepada orang-orang tertentu yang sekiranya menjadi kebanggaan anak-anak juga untuk memberikan kenang-kenangan penghargaan. Karena anak itu sering melihat, wah aku sing maringi kae, Pak Kae, Ustadz Kae dan sebagainya. Yang kedua mungkin karena tempatnya di Baitur Rahmah, jangan lupa nyinggol ketua takmir Baitur Rahmah, nanti mohon Pak diminta untuk memberikan penghargaan kepada anak dan sebagainya. Ini yang mungkin sering belum dicatat karena kelihatan spontanitas. Bagus mas, spontanitas memang bagus, tidak ada jeleknya. Cuman kalau lebih sehingga sehingga orang-orang takmir Masjid Baitur Rahmah yang merasa ketempatan itu rumangsa digatekke. Ya, rumah sedikata ini menurut saya dihargai. Oh, aku ternyata diberi. Ya terserah Anda mau nyewot dari siapa yang diberi itu. Tapi kalau di tembung isik gitu ya, tembung isik gitu, Pak nanti mohon untuk Bapak berkenan memberikan. Kelihatannya sepele kelihatannya. Tapi sering orang tua ini kan beda cara merespon situasi. Perbedaan cara merespon situasi itulah yang sering hal-hal yang kurang objektif sering dikemukakan ya, sehingga ada hal-hal yang merasa risih, kok bapak kayak ngomong ini padahal sebetulnya tidak benar dan sebagainya. Jadi selanjutnya marilah kita selalu merespon apa yang menjadi keinginan dari para takmir. Ya, mungkin keinginan yang selanjutnya adalah pemilihan ketua baru. Saya bukannya bosan atau jelek, tapi saya sudah merasa bodoh. Saya sudah merasa jadi untung. Isane mau ngomong tok ra iso nandani. Jadi usia saya juga usia yang sebetulnya sudah harus diganti oleh orang yang produktif. Ya. Jadi bapak-bapak bisa mengira kalau saya jadi imam khotib tahun 85 dulu, sekarang usia saya berapa, itu bapak-bapak bisa ngira-ngira saya. Nah inilah itu memang kita nggak boleh melupakan sejarah. Kita belajar sejarah, ya, tetapi sejarah itu yang kita pelajari adalah sejarah yang diterbitkan oleh penguasa, sehingga sejarah itu sepertinya selera penguasa. Jadi bapak-bapak kecil dulu ada gini yang dosen UNS, dosen sejarah itu selalu
selalu berseling surup dengan saya. Karena sejarah beliau adalah sejarah referensinya adalah referensi dari sejarah-sejarah selera penguasa. Saya adalah sejarah yang murni, yang artinya betul-betul murni. Ya. Seperti sejarah-sejarah Islam pun seperti itu sering. Ada sejarah, suatu misal riwayat Rasulullah itu banyak sekali yang menggunakan sejarah. Tapi satu dengan yang lain itu mesti ada hal-hal yang tidak sama atau sering bertentangan dan sebagainya, saling kritik dan sebagainya. Ya memang itulah sejarah waktu Menteri Pendidikan periode yang lalu itu menghapus pelajaran sejarah. Ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah karena sejarah yang dipelajari selama ini adalah sejarah selera penguasa, selalu membenarkan penguasa. Orang yang penjahat pun kalau penguasanya lagi menjadi teman penjahat yang dulu, akan diangkat penjahat menjadi pahlawan. Sebaliknya, orang yang berusaha besar, tapi karena ada ketidaksenangan etnis atau mungkin agama, nah, walaupun sebesar apapun jasanya, tapi disingkirkan. Inilah sejarah sering seperti itu. Nah, kemudian Menteri Pendidikan yang sekarang ini punya ide untuk menyeterilkan sejarah, memurnikan, untuk mengundang orang-orang yang betul-betul tahu sejarah. Tapi apa betul tidak didesak oleh politik? Nah, ini permain politik sejarah itu tidak lepas dari permain politik. Karena ingin penguasa itu mendapatkan pengaruh lebih besar, sehingga sejarah itu cenderung untuk mengagungkan atau meninggikan orang-orang yang berkuasa atau yang pernah berjasa. Inilah. Ya. Tapi sejarah itu seperti contohnya. Ya. Contohnya kalau itu nanti sejarah itu dimurnikan, itu nanti banyak yang tersinggung. Yang tersinggung itu anak turunnya orang-orang yang sudah tercatat sebagai pahlawan, atau mungkin karena orang-orang yang kaum ningrat dan sebagainya, atau dan sebagainya banyak yang tersinggung karena bolak-balik, ya, suatu misal, ya. Nah, ini salah satu contoh masalah. Suatu misal sejarah tanam paksa. Tanam paksa itu zaman Belanda tahun 1800 berapa ya? 9 atau 12 gitu ya. Ya 1800-an ya. Itu kan tanam paksa itu dalam sejarah kita diberi pengertian bahwa waktu itu penduduk dipaksa untuk mengerjakan jalan antar-antar dan panarukan. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar sejarah itu. Nah, itu ternyata setelah diteliti di Museum Leiden Belanda, itu ada bukti pembayaran pekerja itu melewat bupati, lewat Demang, ya, lewat lurah dan sebagainya. Itu ada bukti. Ternyata apa yang diterima oleh Demang-Demang dan itu tidak pernah sampai kepada pelaksana pekerja, atau kalau sampai hanya sedikit sekali. Nah, ini kan kalau itu diungkap maka yang banyak tersinggung. Karena apa? Nah, ternyata korupsi zaman sekarang ini tidak lepas dari tahun 300 tahun yang lalu. Karena apa? Zaman sekarang kan seperti itu. Saya punya teman borong suatu taman di wilayah Semarang, di balik kota apa, habisnya sekian ratus, katakan 500 juta itu habisnya. Tapi disuruh membuat kwitansi 3 miliar. Nah, ini karena apa? Ya seperti itu. Tidak pernah nyampe kepada yang bawah. Inilah sejarah seperti itu. Tapi kemudian ada bukti lagi, di samping bukti itu, kertas
tanda pembayaran, ada bukti namanya orang wakilnya atau mandurnya atau apanya ya dari Daendels gubernur yang mengerjakan proyek itu namanya Don Lopez Comte de Paris ya, itu orang warga negara orang Paris yang kemudian datang ke sini tahun 1809 mengerjakan itu. Nah, itu dia berjasa satu adalah apa? Menciptakan atau memberikan tutup dada kepada wanita. Jadi saya pikir, jadi zaman dhisik itu piye carane mengembangkan dakwah Islam kuwi kok sampai wanita zaman sekarang sampai abad 19 di Pulau Jawa ini masih banyak wanita yang tidak menutup dada. Tetapi justru yang memberikan tutup dada ini adalah yaitu namanya Don Lopez Comte de Paris ini tadi. Bukan orang Islam tapi justru orang kafir yang memberikan tutup dada. Mengatakan bahwa tutuplah barang yang berharga itu. Karena apa? Karena sama-sama buruh wanita dan laki-laki waktu itu. Laki-laki hanya pakai ya seadanya kapal dan sebagainya. Laki-laki perempuan. Nah kemudian risi. Si Comte de Paris itu risi karena apa? Sering ada laki-laki yang usil. Kalau ada laki perempuan yang montok itu single sama-sama itu dalam kerja. Nah ini kemudian yaitu tutuplah barangmu yang berharga, namanya kotang. Jadi mungkin kalau bapak mengenal kotang ya, sekarang bihar ya, kotang itu. Nah kemudian berkembanglah menjadi itu penutup dada. Karena zaman waktu itu ningrat saja hanya pakai kemben. Menutup dadanya kemben. Tapi orang yang bukan ningrat sering tidak boleh menyamai dandanannya kaum ningrat. Sehingga seperti itu. Itu di Jawa Bali seperti itu. Saya punya teman yang sudah tahun 2000-an ini, ibunya itu masih belum pernah mau untuk menggunakan tutup dada di Bali itu. Kalau di Jawa sudah tidak ada ya. Nah inilah sejarah. Kalau itu sejarah budaya itu berarti memang yang namanya tanam paksa itu sebetulnya adalah ulah dari orang-orang penguasa yang menjual rakyatnya. Tapi uangnya untuk diri sendiri. Seperti sekarang ini penguasa menjual sumber daya alam. Ya, sumber daya alam sampai sekarang yang lagi rame itu apa? Raja Ampat itu ya. Nah, itu lagi rame untuk dianu. Nah, itu apa? Penguasa-penguasa itu memberikan kontrak sekian puluh tahun dan sebagainya. Uangnya kemana? Apakah ke rakyat? Enggak. Kalau ke rakyat itu hanya sebagian kecil sebagai pajak. Sekarang rakyat tidak pernah dididik sebagai orang yang prihatin atas negara ini. Contoh misal apa? Rakyat tidak dididik untuk menabung, menyisihkan sebagian penghasilan, tapi justru dididik untuk berpariwisata, untuk jajan ke restoran. Padahal jajan ke restoran itu sebetulnya pemerintah itu ingin menagih pajak sebanyak mungkin. Karena apa? Pajak restoran sendiri sudah 10%, pajak PPN. Kemudian porto, pajak tambah nilai, itu adalah dari orang yang makan di restoran. Sehingga kalau kita makan di restoran itu sebenarnya kalau satu porsi 25.000 itu adalah sudah dinaikkan 10% karena untuk pajak pemerintah. Kemudian berpamer didorong-dorong untuk seperti itu makan dan sebagainya. Padahal kita adalah sekarang ini masih banyak pengangguran, masih banyak orang-orang yang hidupnya hanya khusus untuk makan saja. Nah, inilah penguasa-penguasa itu ternyata kalau kita lihat sejarah zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, hanya ganti zamannya saja.
saya kalau ngomong nanti ora rampung. Itu saja sekedar mari kita sejarah ya. Jangan sampai kita sejarah Nabi tidak tahu ya, sejarah sesudah Nabi juga tidak tahu, sejarah Khulafaur Rasyidin tidak tahu, sejarah masalah fikih tidak tahu, bagaimana zaman fikih pertama, kedua, ketiga, zaman sahabat, zaman tabiin, tabiin dan sebagainya, jangan sampai kita tidak tahu. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Amerika. Sampai-sampai Presiden Amerika itu melarang Presiden Mesir Al-Azhar itu jangan sampai membuka lagi kuliah sejarah, kuliah fikih. Nah, karena apa? Itu yang membuat orang memiliki semangat, ya, memiliki girah, dan mereka khawatir kalau umat Islam itu memiliki girah itu khawatir mereka akan dilawan terus. Nah inilah, maka jangan sampai pengurus-pengurus masjid ini jangan sampai hanya mengajarkan iqra' kemudian mengajarkan hadis jangan sampai, tapi jangan sampai tarikh ya, riwayat Nabi, riwayat sesudah Nabi itu juga diajarkan agar girah anak-anak generasi yang kita ajar itu nanti bisa menggantikan dan lebih baik dari kita. Jadi saya kira demikian yang saya sampaikan. Mungkin rodo minggok sidik tetapi ada faedahnya. Mudah-mudahan setiap pertemuan ini menambahkan suatu pengetahuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Bapak Tadi Haryono selaku Ketua FKWM. Berikutnya adalah acara lain-lain. Ya, di acara lain nanti barangkali nanti ada hal-hal dari Bapak yang ingin disampaikan. Tapi sebelumnya akan kita serahkan waktu dari Ketua Milad kemarin, panitia, Ketua Panitia Milad dan juga Forkrim. Barangkali akan ada yang disampaikan, monggo pada Mas Didi atau Ustaz Ihsan berdua, monggo.